Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru semuanya. Selamat siang. Terima kasih ya sudah menyediakan waktu, meluangkan waktu untuk bersama-sama kita saling berbagi ya. Kebetulan pertama saya ingin menyampaikan, saya dapat tugas diseminasi untuk aksi nyata budaya positif. Jadi di pendidikan guru penggerak itu ada beberapa modul, dan kebetulan di modul 1.4 itu ada aksi nyata, yang mana aksi nyatanya itu membuat diseminasi, yaitu menyampaikan materi dan menyampaikan juga apa yang telah kita lakukan selama ini. Ini para guru yang mengikuti pendidikan guru penggerak. Ini jadi judulnya budaya positif. Ini saya ya, udah kenal ya, fotonya mirip. Nah, kemudian pada hari ini ada topik yang ingin saya sampaikan, yaitu topik diseminasinya itu topiknya itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian saya juga ingin menyampaikan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang terakhir itu tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi ada 3 topik yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu guru, sebelum kita mulai sebenarnya saya ingin sedikit bermain supaya membuka cakrawala tabir, bukan gitu ya. Ilmu yang baru, yaitu permainan cobalah buka. Mungkin di sini saya membutuhkan 2 peserta yang mau maju ke depan. Coba ada yang mau nggak bersedia angkat tangan? Saya Pak. Terima kasih Pak Rizal. Ada satu lagi, Bu Istiana mau nggak? Boleh. Jadi pada permainan cobalah buka ini, saya ada 2 teman kita peserta, ada Pak Rizal dan Bu Istiana. Di sini permainannya mudah. Saya akan memberi sesuatu yang berharga buat Bu Istiana. Buat Bu Istiana, saya pegang dulu. Digenggam, tangannya digenggam yang kuat. Bukan, tangannya digenggam yang kuat. Jangan sampai ketahuan. Masuk ke jari. Nah, dilipat kecil. Jadi cobalah buka di sini permainannya itu sederhana. Pak Rizal bertugas untuk membuka kepalan tangan Bu Istiana ya. Membuka kepalan tangan Bu Istiana dengan cara apapun gitu ya. Boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, menggoda, menggelitik. Pokoknya bagaimanapun Pak Rizal harus mendapatkan apa yang ada dalam genggaman Bu Istiana. Jadi bisa dipahami ya? Bisa ya. Saya hanya memberikan waktu 30 detik. 30 detik kurang lebihnya lah. Dimulai dari boleh apapun ya. Pokoknya bagaimana, dan Bu Istiana terserah mau mempertahankan atau memberikan. Pokoknya sesuai keinginan Bu Istiana. Dibuka biar bagus di fotonya ntar. Ya, dimulai dari sekarang. Bu Istiana buka. Gimana Saya dulu ini. Enggak kan jadi uang katanya. Uang berapa ini, uang berapa? Gini, saya lebih sepeda. Kasih saya. Oh, bener. Ini dari mana ini? Ini 20.000. Saya lebih 100.000. Bener. Ya. Jangan, ini tinggal satu-satu. 150. Tinggal satu-satunya. Aduh, jangan maksa gitu dong. Aduh, gimana ya? Susah, Pak. Enggak mau, Pak. Mau diusahakan lagi? Hah? Harus merah tidak? Ini baju sama di rumah ya? Buat jajan. Itu 20. Saya kasih cepet. Udah terakhir nih. Ini serius, enggak cuma bicara.
Stop ya. Berarti udah 30 detik berlalu. Ternyata Pak Rizal tidak berhasil membuat Bu Istiana memberikan apa yang ada di dalam genggamannya ya. Bu Istiana mempertahankannya ya. Di sini saya ingin bertanya kepada masing-masing nih pendapatnya. Kira-kira kenapa Bu Istiana tidak ingin memberikan apa yang ada dalam genggamannya? Satu, saya punya cuma satu lembar. Kan saya tambahin. Satu lembar uang kertas. Kedua, saya tidak tahu jumlah uang ini seberapa yang ketika diminta atau ingin dilihat, saya takut diambil. Gitu. Udah Ya. itu. Kemudian kesimpulannya ya, dalam kegiatan yang tadi kita lakukan, jadi siapa yang memegang kontrol dalam kepalan tangan ini? Bu Istiana. Bu Istiana ya. Jadi kesimpulannya Bu Istiana memegang kontrol dalam membuka dan menutup kepalan tangannya. Nah, baik, terima kasih, kita tetap tangan untuk Bu Istiana yang besar. Bu Istiana. Enggak, serius. Ya. Jadi kira-kira dalam permainan bukalah cobalah buka seperti itu ya. Jadi ternyata yang memutuskan untuk mengontrol itu adalah orang yang memegang uangnya. Jadi kita ibaratkan orang ini adalah murid. Kemudian, jadi sebelum kita masuk ke materi yang pertama tentang teori kontrol itu, paradigma teori kontrol, ingin saya sampaikan juga bahwa ada perubahan paradigma di sini, ada ilusi-ilusi di mana selama ini kita menganggap bahwa penguatan positif, penguatan negatif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata itu adalah sebuah ilusi ya. Di zaman sekarang itu tidak begitu ilusi lah, tidak benar. Kemudian kaitannya dengan yang tadi ada ilusi yang kedua, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita sebagai pendidik di sini punya kekuasaan penuh untuk mengontrol murid kita. Itu juga ilusi ya. Kita sebagai guru tentunya bukan muridnya ingin jadi apa kita yang tentukan kan. Berarti itu masih ilusi juga. Kemudian ada juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian yang terakhir itu ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi sebenarnya yang tadi itu ada perubahan paradigma, di mana di sini saya ingin menyampaikan perubahannya itu. Jadi kalau dulu stimulus respon, kita memberikan stimulus, kita tunggu respon dari murid, maka sekarang kita akan berubah ke pendekatan teori kontrol. Jadi seperti yang tadi ya, kalau murid memegang kontrol akan dirinya sendiri. Jadi ada Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, perubahan paradigma ini tentang stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Jadi kayak yang tadi kita lakukan, jadi siapa sih yang sesungguhnya memiliki kontrol? Kalau di stimulus respon yang sebelum yang kita mungkin dulu saya rasakan waktu menjadi murid itu kan kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Jadi kita sebagai guru ingin murid itu punya pandangan yang sama dengan kita, gitu kan? Padahal kenyataannya yang bagus itu kita harus berusaha memahami juga pandangan orang lain tentang dunia, karena kan latar belakangnya beda, pengalaman dia beda, lingkungannya juga beda. Jadi kita harus punya kemampuan juga untuk mendengar. Kemudian kita meyakini saat di stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Tapi di teori posisi teori kontrol atau pilihan itu adalah semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan, baik perilaku yang baik maupun perilaku yang buruk itu mempunyai tujuan di teori kontrol atau pilihan. Kemudian di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau di teori kontrol atau pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Mau Bu Istiana tadi dipaksa buka tangannya gitu kan ya. Di hati diapain kalau Bu Istiana nggak mau buka kepalan tangannya, tidak akan dibuka. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kalau yang di teori kontrol atau pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus yang terakhir, model berpikirnya menang kalah. Nah, kalau di teori kontrol pilihan itu model berpikirnya menang-menang. Jadi kalau ada masalah di antara murid dan guru, kita pikir gimana sama-sama menang. Nah, ini adalah apa yang ingin kita bahas pada hari ini, yaitu budaya positif yang menghasilkan teori menghasilkan disiplin positif dari Dr. William Glasser, teori kontrol atau teori pilihan. Yang sudah disampaikan tadi nih, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Yang terakhir realitas, kebutuhan kita berbeda. Jadi ada kebutuhan juga, kita harus mengetahui apa kebutuhan murid. Baik, selanjutnya di sini saya ingin bertanya tentang disiplin ya, tentang disiplin. Ada 3 pertanyaan yang mungkin ya. Yang setuju angkat tangan ya. Di sini saya ingin membuat sebuah pernyataan, disiplin hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju? Tidak setuju. Hukuman yang setuju angkat tangan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, kalau di sini ada 3 orang yang setuju ya. Baik. Dan berarti sisanya 8 orang tidak setuju. Kemudian ada lagi yang kedua, pernyataan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang setuju angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 angkat tangan. 3 tidak. Iya, nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir, pernyataan yang terakhir adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Siapa yang setuju? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bilang setuju. Ya, nggak apa-apa. Ini akan kita bahas pada materi berikutnya. Jadi kita balik dulu bertanya tentang apa makna disiplin ya. Makna disiplin dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi, jadi mengalami berbeda maknanya ya dengan disiplin diri dari murid-murid. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, ini catatannya, dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi dalam budaya kita makna kata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang kita lakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita buat dia patuh sama kita, itu namanya disiplin kalau dalam budaya kita. Nah, ini yang akan kita bahas, makna disiplin. Kecenderungan umum adalah menggabungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau suatu tujuan mulia. Jadi kalau kita dengar di kepala kita kata disiplin, biasanya sih nggak nyaman ya. Kita datang terlambat, nanti takut, nanti apalagi. Nah, kalau kita datang tepat waktu nanti kita akan dapat, gitu kan? Jadi ada ketidaknyamanan dengan kata disiplin.
disiplin. Jadi kedisiplinan itu padahal awal maknanya bukan kayak gitu kan, untuk menggali potensi menuju sebuah tujuan. Lanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi untuk ini nilai-nilai kewajiban adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi yang ingin kita sampaikan itu, di dalam setiap diri kita itu kan pasti mempunyai nilai tentang kebajikan ya. Entah itu diajarkan agama, entah itu misalnya agama kita mengajarkan untuk tidak berbohong, tidak mencuri, terus budaya kita mengajarkan untuk sopan. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang biasanya ditanamkan, entah itu lewat suku, bangsa, agama maupun apapun latar belakangnya, pasti ada mengajarkan sebuah nilai-nilai kebajikan. Nah, terus kita paham juga tadi di kata Dr. William Glasser pada teori kontrol itu, setiap perilaku, setiap yang kita kerjakan itu memiliki satu tujuan. Jadi mau itu yang kita kerjakan baik, mau itu yang kita kerjakan buruk, punya tujuan. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan dan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi di sini di materi budaya positif itu kita ingin murid kita melakukan hal-hal yang baik karena nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya menguat, menonjol. Jadi kan gitu kan, mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya akan terbangun untuk menggerakkan motivasi untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu sebenarnya banyak ya, seperti yang di sekolah ada 3S juga masuk, kemudian ada yang 17 karakter, 13 karakter. Nah, kebetulan di Indonesia ini kan kita lagi dicapai oleh setiap anak Indonesia sejak adanya kurikulum Merdeka. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai yang ingin kita tanamkan itu pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, terus bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi ada 6 nilai profil Pancasila, nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati untuk kita tanamkan ke seluruh anak Indonesia. Nah, ini kaitannya dengan yang tadi. Kita masuk ke materi teori motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama, motivasi. Kita melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Pertama, motivasi kita itu ada nggak untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Ada ya. Nanti kita bahas. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, ada kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan? Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, jadi kita bahas satu persatu ya. Ternyata kita melakukan sesuatu ini kadang dari 3 ini pasti 3 ini nggak sih? Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ada nggak yang di sini datang pagi-pagi ke sekolah tidak terlambat, tepat waktu karena takut TKD-nya dipotong? Ada ya? Menghindari hukuman. Ada nggak di sini yang datang tepat waktu biar pimpinannya, wah ini orang rajin nih, nanti diapresiasi ya? Ada ya? Tapi ada nggak guru yang datang tepat waktu ingin mengasih nilai kepada murid-muridnya untuk menjadi contoh dan teladan? Kira-kira yang banyakkan yang mana? Yang satu ya. Jadi dari 3 teori ini saya ingin kasih tahu. Pertama, menghindari ketidaknyamanan dan ketidaknyamanan hukuman dan mendapatkan imbalan itu sebenarnya motivasi eksternal. Jadi pas di awal tadi kan ada pertanyaan pemantiknya itu apa ya tadi ya?
Setuju nggak kalau dikasih penghargaan ya? Banyak yang setuju. Ternyata dengan memberikan penghargaan, memberikan apresiasi, itu memberikan hukuman, itu juga bentuk memberikan motivasi eksternal kepada murid-murid kita. Nah, jadi dua di atas ini motivasi eksternal yang ingin kita bangun di sini setelah mempelajari modul ini. Kita ingin menumbuhkan motivasi internal atau motivasi intrinsik pada murid-murid kita, Jadi dia tertib bukan karena takut sama gurunya. Dia apalagi ngerjain PR bukan karena takut. Biasanya kalau nggak ngerjain besok suruh bersihin kamar mandi atau suruh yang dia nggak suka dan tidak nyaman. Tapi bagaimana murid itu kesadaran diri mengerjakan PR karena dia yakin dengan belajar dan tugas yang diberikan guru saya akan menjadi pribadi yang pintar. Nah, jadi dari sini yang ingin kita tonjolkan adalah bagaimana kita menjadi guru yang membuat murid kita melakukan sesuatu karena motivasi dalam dirinya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Kita lanjut. Nah, tadi kan materinya itu ada hukuman, ada konsekuensi. Jadi kita harus tahu dulu nih apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, kita harus paham perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ada yang mau jawab nggak bedanya apa? Silakan Pak Fauzi. Untuk hukuman itu ketika anak melakukan kesalahan, anak diberikan sebuah hukuman kayak misalnya tindakan yang tidak disenangi anak, tapi tanpa adanya tujuan yang jelas kayak gitu, dan biasanya itu berupa hal negatif. Kalau misalnya konsekuensi, ketika kita sudah melakukan perjanjian di awal, misalnya ketika anak sudah misalnya ketika anak tidak memakai topi misalnya ke upacara, maka dia akan misalnya dia sudah tahu misalnya anak tidak menggunakan topi ketika upacara, berarti kan ada konsekuensinya, dia misalnya nantinya harus melakukan hormat atau kebenderaan atau kayak gitu. Jadi konsekuensi itu ketika dua orang guru dan murid tersebut tahu apa tindakan kesalahan dan apa yang harus dilakukan ketika melakukan kesalahan tersebut. Kalau hukuman itu biasanya hanya satu pihak, hanya dari guru yang menentukan bentuk hukumannya seperti apa. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Fauzi, bagus sekali. Jadi seperti yang Pak Fauzi bilang, jadi bedanya kalau konsekuensi itu tadi ya, menurut Pak Fauzi itu ada kesepakatan di awal, ya. Jadi kalau di konsekuensi itu ada kesepakatan di awal, tapi kalau hukuman biasanya selain yang Pak Fauzi bilang sifatnya tidak terencana, tiba-tiba pokoknya kita hukum aja sepihak, kayak muridnya gitu kan, yang melakukan kesalahan hukum aja, nggak ada janji, nggak ada apa, tiba-tiba kita kasih dia nggak boleh masuk kelas atau kita suruh dia nggak pakai sepatu, padahal nggak ada kesepakatan di awal. Kalau misalnya dia pakai sepatu berwarna, misalnya nggak boleh pakai sepatu, atau misalnya dia salah baju, dia nggak boleh ikut pelajaran olahraga misalnya gitu kan. Sedangkan kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan, murid sudah dilibatkan di awal, sudah disampaikan bahwa kalau misalnya kalian tidak pakai baju olahraga, kamu tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran olahraga. Jadi tidak ada rencana di awal. Baik, kira-kira itu perbedaannya ya. Untuk mencoba memahaminya, mungkin Bapak Ibu bawa HP ya. Coba buka kahoot.it. Yang punya HP yang bisa, silakan buka Kahoot, K-A-H-O-O-T-I.
Udah buka? Pinnya 2778261. Kahut titik IT. Kahut titik IT. Pinnya 2778261. Udah? Udah ada Bu Santi, udah ada Bu Yani. Ayo. Ini bebek mundur. Udah ada Bu Rivi, udah ada Pak Fauzi, udah ada Pak Rizky, ada RS, siapa RS? Pak Ahmad Sebani. Itu gambar. Udah ya, segini dulu ya, nggak ada lagi kan? Bu Yunita satu lagi ayo. Itu kawan pertama. Kita tunggu satu lagi Bu Yunita. Nita sudah masuk. Jadi pesertanya udah hadir semua di garis start 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita mulai ya. Yang satu nih, Hah? belum. Ya, apa nanti deh. Kita mulai. Pertama, kita akan belajar perbedaan hukuman dan konsekuensi. Siap ya? Jadi mencatat 100 kali di buku tulis dengan kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi adalah hukuman, benar atau salah? Kalau yang biru benar, kalau yang merah salah. Oh, ada 6 orang yang menjawab. Kita lanjutkan. Baik, berikutnya Pak Rizky di atas ya. Lari mengelilingi lapangan 2 kali putaran karena terlambat hadir di sekolah adalah konsekuensi. Benar atau salah? Benar. Salah lagi. Aduh, salah lah. Nama saya salah. Salah pencet ini. Ayo, 30 detik. Kita lihat ya tadi ranking nomor 1 ya Pak Rizky, apakah akan berubah? Ayo 8, 7, ada yang belum isi nih? Mikir ya? Hah? Nah, emang itu nih. Tuh, salah semua. Bisa salah gitu. Iya, pencet ini. Yang polnya cerita mau turun. Pak Rizky masih di atas. Turun kelas Hah? Beda 10 ya. Kita lanjut pertanyaan ketiga. Ada 7 pertanyaan. Pertanyaan ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah adalah hukuman. Pak Andi, Pak Leo, sama Bu Istiana jawab langsung aja. Hah? Benar ya, benar. Ya, jawabannya benar. Jawabannya benar Pak Andi, Pak Leo dan Bu Istiana. Yes, satu itu. Ada perubahan ya? Gradasi ini. Baik, pertanyaan keempat, masih betul atau salah? Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret adalah hukuman. Betul atau salah Pak Leo, Pak Andi, dan Bu Isti? Salah. Mengganti kertas tugas, kita coret-coret teman, terus kita suruh dia ganti kertasnya. Nah, itu adalah hukuman apa? Salah apa benar? Salah. Ya sama kan. Iya, salah itu konsekuensi ya. Ada satu terima gitu. Beda. Oh iya, naik kelas beda. Jadi Masih Pak Rizal di atas. Hah? Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar adalah konsekuensi. Hah? Jadi ini benar ya? Benar. Oh itu mengecoh. Ada yang mengecoh. Ini 8-8-nya benar ya Pak? Membersihkan tumpahan air di meja karena kesenggol pada saat belajar adalah konsekuensi. Ya benar. Benar. Lanjut.
Lanjut ya, soal ke 6. Dua lagi. Wih, naik kelas momen. Jangan ngeleceh dong. Ya, ini ke Bu Istiana pusing. Kayak salah. Walaupun pada ngomong salah, jawabnya pada bener Bu Istiana. Parah. Ya, sekarang lanjut ya. Soal ke 6. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam adalah hukuman. Benar. Ya benar atau salah? Salah. Lodi. Salah. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu. Harusnya 2 hari kalau Itu adalah hukuman, jadi benar. Ada yang salah satu siapa ini? Oh, ini soal terakhir ya. Pak Rizal masih paling atas. Kedua Bu Livi, ketiga Pak Rizky, keempat Pak Fauzi. Saya nggak jawab dulu menang. Yang terakhir, Aduh ya, terakhir lagi. betul atau salah? Lari, ini sama kayak soal pertama. Lari mengelilingi lapangan basket 2 putaran karena terlambat 10 menit. Untuk pelajaran PJOK adalah hukuman. Jadi mengelilingi 2 putaran karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah hukuman. Salah. Benar. Karena udah kesepakatan. Tapi Jadi pertanyaannya kurang komplit. Pak. Iya. Karena tidak mengikuti pemanasan. podium ya. 3. Bu Santi. Loh, yang satu siapa? Jadi juara satunya Bu Livi, kedua Pak Rizal, ketiga Bu Santi ya. Hadiahnya apa nih? Hah? Nanti ya. Nanti bisa diambil ya, bisa diambil. Itu ada hand sanitizer. Cewek tadi pulang. Tadi pulang ada sih tadi. Hah? Pulang. Lagi bikin lagi. Hah? Lagi. Oke, jadi kira-kira gambarannya ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ini jawaban yang tadi ya, hukuman, konsekuensi, hukuman. Soalnya sama sih. Kita lanjut. Jadi ingin saya tegaskan lagi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Satu, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman itu cenderung membuat anak sakit maupun fisik maupun hati. Kadang kan kita ngomong dari mulut aja sakit ya, ngekit. Karena nggak mesti mulut ke murid, ke teman aja kadang kan kalau sakit ya sakit aja. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek kalau konsekuensi. Anak memiliki kedisiplinan, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian kalau hukuman itu membuat anak memiliki konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep dirinya masih bagus karena dikasih tahu dulu kalau itu konsekuensi. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau misalnya ada anak takut berbuat salah karena takut dihukum, ada kecenderungan anak akan menyembunyikan kesalahannya. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Jadi emang selama ini yang kita tahu dua ini, jujur aja saya juga selama ini ke anak saya sendiri itu masih yang konsekuensi. Jadi saya selalu bertanya, kalau dia melakukan apa, saya selalu tanya, jadi konsekuensinya apa gitu kan ya. Tapi begitu saya mempelajari modul ini, ada opsi ketiga yaitu restitusi, yaitu membuat anak itu memperbaiki diri tapi dari nilai-nilai yang dia miliki. Jadi pertamanya ada selingan tentang Ki Hajar Dewantara Merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi bagaimana anak kalau misalnya melakukan kesalahan, dia memperbaiki diri sendiri. Sebelum ke restitusi, saya juga ingin
kalau hukuman konsekuensi itu kan sama eksternal ya. Kalau penghargaan, ternyata penghargaan itu juga penghargaan yang berulang-ulang ya, itu juga motivasi eksternal, masih ada kaitannya sama teori yang pertama tadi tuh. Jadi kalau penghargaan itu saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi ketika kita memberikan penghargaan, termasuk saya ya, saya mah contohnya saya sendiri. Saya kan kalau nanti kamu pintar ke anak saya ya, melakukan sesuatu yang ayah inginkan, nanti ayah beliin gitu. Saya masih sering kayak gitu. Saya memberikan penghargaan. Kalau kamu nanti bantuin mama, nanti ayah beliin, ayah ajak, ayah ini. Ternyata lama-lama saya sudah merasakan kok anak saya hanya mau melakukan sesuatu, terus nanti apa katanya gitu. Terus nanti apa gitu. Dia selalu bertanya terus nanti apa. Jadi ternyata penghargaan itu juga motivasi eksternal, tidak membangun motivasi intrinsik pada murid kita. Iya lagi. Jadi anak akan terbiasa, Omar sholat dong. Ntar dia kenapa? Gitu. Kemudian penghargaannya juga Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya telah memberikan banyak pencerahan. Ada jargon menghamba pada murid, tapi bukan berarti guru itu menghamba ya, tapi juga menuruti atau menuntun apa yang anak inginkan. Sebenarnya pemberian penghargaan sejatinya adalah hukuman. Penghargaan tidak efektif, penghargaan dapat mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, bahkan penghargaan dapat merusak hubungan. Kita coba beberapa, ini kan dampaknya ya. Penghargaan dapat mengurangi ketepatan. Jadi kalau yang tidak efektif tidak. Kalau penghargaan tidak dapat mengurangi ketepatan, jadi ada sebuah penelitian. Ketika dia membuat penelitian kemudian dapat hadiah, kemudian penelitian yang keduanya itu kualitasnya menjadi mengurangi ketepatan, jadi salah. Kualitas juga berkurang. Kemudian dengan penghargaan mematikan kreativitas, anak tidak mendorong dirinya sendiri untuk menjadi kreatif karena dia nunggu diapresiasi dulu. Kemudian yang terakhir, penghargaan dapat merusak hubungan, karena kalau ya di sini anak yang paling pintar adalah si A, berarti anak yang B, C, D, E, F, G-nya merasa kok nggak diperhatikan gitu, merusak hubungan antara B, C, D, E-nya ke anak yang A. Nah, kemudian masih motivasi eksternal. Ini tentang penghargaan. Jadi penghargaan itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kayaknya udah saya jelasin yang tadi ya untuk mempersingkat waktu. Intinya penghargaan itu membuat murid kita itu motivasi yang ditampilkan adalah motivasi dari luar. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi ya bukan berarti kita nggak boleh menghargai murid kita, tapi ada caranya. Ya kalau itu harus tetap adil, tetap ke semua murid, terganti bisa-bisa, terus pribadi khusus. Tidak, ada caranya. Memberi penghargaan itu ada caranya. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembukanya kemarin saya perhatikan, terus sambung kalimat, rasa empatimu besar sekali. Kemudian sederhana pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu bantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan.
Jadi tetap ada apresiasi kebajikan. Kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu tentang restitusi. Jadi yang ketiga itu kan restitusi ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mereka ingin jadi apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ada identitas sukses, ada identitas gagal. Kalau kita menerapkan disiplin dengan hukuman, kemungkinan murid kita akan identitasnya akan gagal. Dia akan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturan adalah kamu harus, kalau hukuman kayak gitu, peraturan membuat kita murid itu harus tidak peduli perasaannya, tidak peduli apa yang dia pikirkan. Nah, identitas sukses, disiplin itu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu ya kayak tadi, ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Konsekuensi itu ada dampak jangka panjangnya ya, tapi efektif untuk dilakukan untuk jangka pendek. Kalau kita memberikan konsekuensi kepada anak, itu kan kita udah, itu anak juga ya akhirnya berubah perilakunya secara instan saat itu juga. Tapi dalam jangka panjang ternyata nagih, ternyata anak lama-lama membutuhkan. Jadi kalau konsekuensi itu sama, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman, murid anak untuk waktu jangka pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau dikasih konsekuensi, penguatannya jangka waktu pendek, tidak menetap. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus, membantu menerapkan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Dia nanya apa peraturannya. Kalau konsekuensi itu nanya peraturannya. Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid dan anak menghormati peraturan. Nah, sekarang di restitusi itu merupakan pilihan menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau kita selalu tekankan nilai-nilai, jadi di kelas itu di awal masuk kita buat keyakinan kelas, kita buat kesepakatan kelas, nilai-nilai apa yang harus kita angkat, nilai-nilai apa yang harus kita jaga, misalnya tertib, nilai disiplin, nilai hormat, menghargai. Kalau nilai itu ditanamkan dengan baik, maka penguatannya itu dari nilai-nilai tersebut. Murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus untuk pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi nanti pertanyaannya bukan apa peraturannya, tapi apa yang kamu yakini. Kita bertanya, menurut kamu benar nggak apa yang udah kamu lakukan, gitu kan ya. Kalau perilaku seperti itu baik nggak buat diri kamu. Jadi kita bukan nanya, kamu tahu nggak kalau bohong itu nggak boleh, bukan kayak gitu. Tapi kita nanya ke nilai yang dia yakini dalam dirinya. Cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi membantu murid lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Jadi kita tidak menekankan untuk menghindari ketidaknyamanan ya, bukan karena dia melakukan, bukan karena supaya aman-aman aja. Kan ada anak diam-diam aja nggak melakukan kesalahan karena nggak mau kena hukuman gitu kan ya. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik.
Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang mereka lakukan, memperbaiki kesalahan mereka, dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Nah, yang membedakan restitusi dengan program disiplin lainnya. Jadi ciri-ciri restitusi itu ya, restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian juga restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Ini ditekankan juga. Jadi kalau ada orang yang saya menerapkan restitusi tapi kita maksa, berarti sebenarnya itu bukan restitusi, itu sama aja kayak maksa. Karena kalau restitusi itu harus keluar dari nilai apa yang murid yakini. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi selalu kita hanya menuntun mereka untuk menemukan kembali nilai-nilai yang mereka yakini. Kemudian juga restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Baik. Dalam restitusi, murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahannya dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekadar minta maaf. Karena kalau ke sana fokusnya, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan. Karena itu kan yang tadi bersifat eksternal. Biasanya setelah menebus kesalahan orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu, sehingga merasa lega dan seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi. Baik, di sini saya juga ingin menyampaikan bahwa contoh-contoh dari apa yang saya coba terapkan di sekolah. Lari nggak jelas dan mukul meja. Jadi ditanyain juga kan perilakunya benar atau salah. Jadi kita yang bertanya sama Rifki biar dia sendiri yang jawab itu betul atau salah. Tadi kamu udah bilang nih, kamu teriak-teriak di kelas.
ya jadi dalam kegiatan ini gurunya itu bertanya kepada Rifki beberapa hal. Pertama, kesepakatan atau keyakinan atau nilai apa yang dia langgar. Si murid berkata ketertiban. Kemudian untuk memperbaiki perilakunya, kita membimbing atau mengajak murid untuk menemukan sendiri jalan keluarnya. Maksudnya untuk menemukan dari nilai itu dia harus kembali kan dengan nilai-nilai yang lebih kuat. Jadi harapannya ke depan itu dalam menerapkan ketika menemukan murid yang melanggar keyakinan atau ada masalah di sekolah, kita bisa menerapkan restitusi. Nanti akan dibahas segitiga restitusi pada pertemuan selanjutnya. Nah, jadi di sini Rifki dia mengakui dia pukul-pukul meja, dia tidak tertib, itu diakui. Dia juga mengakui kalau itu adalah melanggar ketidaktertiban, nilai tidak tertib. Tapi dia juga menemukan bagaimana caranya untuk menjadi lebih baik. Di yang selanjutnya ini saya jelaskan di sini juga tentang Jazel. Jazel itu kan dapat info dia sering terlambat. Setelah ngobrol ternyata dia main game online sampai jam 11, jam 12 setelah ngobrol ya. Akhirnya di sini sama gurunya juga menanyakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas apa yang dia langgar. Dia bilang ketertiban, disiplin, kedatangan tepat waktu. Nilai itu yang dia langgar. Kemudian dan setelah itu sama gurunya juga bertanya kepada Jazel apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki situasinya. Jazel pun menjawab, si murid menjawab bahwa dia harus tidur tepat waktu, dia harus hidupin alarm, dia harus minta tolong ayahnya untuk bangunin. Pokoknya solusi keluar dari si murid. Kemudian tadi kan dalam restitusi itu juga, ini yang terakhir ya. Yang terakhir dari restitusi itu kita menemukan kebutuhan. Tadi ada kata-kata menemukan kebutuhan. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit tentang kebutuhan, tapi melalui kasus ini. Saya akan coba bacakan ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti yang dialami Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ada yang mau coba jawab nggak? Ayo, ada atau tidak? Jadi di sini ada kasus Ibu Ambar itu wali kelas 2 dapat info dari muridnya bahwa ada anak nama Doni suka paksa minta bekal. Berarti ini masalah bukan? Masalah ya. Jadi ini masalah. Dan sebagai guru maka Bu Ambar harus melakukan sebuah tindakan gitu kan. Saat melakukan tindakan, Bu Ambar pasti akan bertanya untuk bertanya kepada Doni tentang kenapa alasan si Doni sampai paksa teman-temannya untuk bekal makan siangnya. Nah, ini kaitannya dengan ketika bertanya kepada murid, kita harus tahu juga bahwa manusia ya, bukan murid aja, itu memiliki 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau merasa diterima ya.
Pada umumnya, anak-anak memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Kemudian ada penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Penguasaan ini kebisaan ya, jadi ada kebutuhan untuk dianggap bisa gitu. Kemudian ada kebutuhan yang keempat, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir, untuk kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi ketika ngobrol, Ibu Ambar itu harus tahu nih obrolannya itu mengarah ke kebutuhan si Doni yang mana. Kalau misalnya jawaban Doni itu, aduh di rumah itu ibu saya kerja, ayah saya kerja, nggak ada makanan, pagi nggak sarapan, ya kan? Lapar. Berarti kemungkinan ada kebutuhan Doni yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan akan bertahan hidup. Jadi Doni ternyata melakukan perilakunya itu untuk bertahan hidup ya, untuk makan. Dia minta lapar. Tapi kalau ternyata di dalam obrolannya itu ini ya saya senang aja Pak, saya senang minta-minta ke anak orang, karena kalau saya minta enak, saya suka gitu. Kalau jawabannya gitu, kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan Doni itu, kebutuhan apa yang kurang didapatkan? Kesenangan ya, karena ternyata Doni melakukan itu karena senang aja, dia senang gangguin temennya, dia senang ngambil makan orang. Ada juga yang terakhir, saya melakukan itu karena saya ingin teman-teman saya tuh takut, teman-teman saya itu ya, berarti sudah penguasa itu ya. Jadi tadi yang saya sampaikan adalah beberapa teori yang saya dapatkan selama saya belajar di pendidikan guru penggerak angkatan guru penggerak, dan itu modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, sebelum saya tutup, kebetulan waktunya sudah mau habis. Adakah Bapak Ibu guru yang ingin bertanya? Bebas. Silakan. Jangan ini dulu tapi ya. Ini kan berkaitan dengan mungkin di 5 kebutuhan dasar manusia. Entah yang mana maksudnya, tapi ada ada seorang yang mungkin dulu ya termasuk keluarga yang mampu gitu, termasuk anak yang baik, tapi ketika istirahat atau ketika memang waktunya makan gitu ya, dia pengen ngambil punya temannya. Ini masuk kategori kebutuhan dasar apa ya? Karena secara orang tua mampu gitu kan, dan dia termasuk anak yang senang gitu, dan termasuk yang disayang juga sama orang tua. Nah, ini termasuk yang mana kalau misalkan ketika dia istirahat, dia pengen ngambil punya temannya, sementara dia tidak mau berbagi gitu ke teman yang lain. Nah, itu maksudnya apa ya Pak? Baik, terima kasih Bu Yani atas pertanyaannya ya. Memang kasusnya bisa bermacam-macam ya. Sebelum itu ada yang mau menanggapi nggak? Yang kira-kira tahu kira-kira kebutuhan apa yang anak itu kurang sehingga walaupun dia berkecukupan saat istirahat tetap minta punya temannya, tapi punya dianya sendiri nggak mau dibagi. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak kebutuhan apa? Gak maksa juga sih. Gak maksa juga ya, dingin aja ya. Tapi kadang suka mutil gitu. Ada yang mau menanggapi? Ya, itu bisa kita jawab ketika kita udah ngobrol tentunya ya. Saya sih, prediksi saya kemungkinan bertahan hidup enggak, karena kecukupannya cukup gitu kan. Nggak mungkin dia minta karena dia lapar. Kemudian kesenangan bisa jadi ya, bisa jadi kesenangan bisa jadi.
kebebasan kayaknya enggak. Mungkin karena dia ingin diterima kali ya. Ingin diterima berarti kalau ingin diterima itu Tapi kenapa dia ngabur? bisa jadi anak yang merasa kurang perhatian di rumah, dia merasa dengan minta sama teman ngerasa disayang, bisa jadi kan. Ya hal itu bisa kita temukan dengan tepat ya dengan cara ngobrol, kemudian kita tanya dan kita perbaiki masalahnya. Kalau emang bisa kita penuhi kebutuhannya di sekolah, ya mungkin kita berikan agar perilaku tersebut berkurang. Baik. Terima kasih Pak. Ada lagi? Wah, ada lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya terima kasih Pak Rizky karena meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu ini. Dan memang saya baru tahu nih tentang restitusi Pak Rizky. Cuma pertanyaan pertama saya, apakah dengan adanya restitusi ini saya nih nggak boleh lagi pakai hukuman atau konsekuensi gitu? Karena atau di bagian-bagian mana nih kita sebenarnya butuhnya itu hukuman atau memang benar-benar nggak boleh banget? Atau yang konsekuensi apa semua harus restitusi dalam menyikapi masalah. Terus yang pertanyaan keduanya, bagaimana kalau nilainya itu menggunakan restitusi tapi memang itu sudah jadi keyakinan dia gitu, padahal itu bukan jadi keyakinan umum seperti itu. Atau contoh lainnya misal kayak yang tadi terlambat, tapi dia terlambat nih kan kita udah, yang pertama terlambat, kalau terlambat dihukum ini. Yang kedua terlambat tapi kita udah punya konsekuensi, kalau terlambat 10 menit 20 menit gak boleh ikut kegiatan. Tapi sebenarnya dia terlambat misalnya karena memang orang tuanya yang pasti terlambat 1 jam untuk antar ke sekolah gitu. Mau direstitusi gimana juga ke anaknya karena memang ini mah udah lengkap. Gitu aja Pak Rizky, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizal atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Ini kan kita sebagai pendidik tentunya punya pilihan ya. Kenapa ada hukuman? Kenapa ada konsekuensi, kenapa ada restitusi? Karena itu emang pilihan. Tapi tadi kita udah bahas ketika di ketiga itu, dari 3 itu ada satu yang membuat identitas anak itu gagal, atau ada yang membuat anak itu menjadi malah lari dari aturan ya tadi ya, yang dihukuman. Maka kalau kita lihat tabel yang tadi, bagian yang tadi itu untuk hukuman sebisa mungkin dihindari atau jangan dilakukan, karena itu kan tidak ada keterlibatan anak ya, keterlibatan anak dalam setiap tindakan disiplin yang kita lakukan. Jadi kita sebagai guru mengontrol, kan tadi kita udah sepakat mengontrol itu kontrol itu tetap ada di anak. Kita nggak bisa tiba-tiba anaknya itu ya datang terlambat langsung salah. Yang baiknya ya di antara 2 itu, antara konsekuensi dan restitusi, tapi dampaknya ada jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kita ingin segera, kalau terlambat konsekuensinya itu anak udah tahu. Tapi ketika terlambatnya berbulan-bulan, perlu nggak kita sebagai wali kelas memanggilnya? Kan perlu kan? Perlu obrolan yang lebih dalam. Kalau terlambat yang pendek, jangka pendek, ya udah konsekuensinya ya apa gitu kan, sesuai kesepakatan sekolah. Tapi kalau memang berulang-ulang perlu ada tindak lanjut dari wali kelas atau sekolah, pihak sekolah, maka perlu dilakukan restitusi untuk menanyakan kembali nilai-nilai apa yang diyakini anak. Pertanyaan kedua, kalau nilai-nilai yang diyakini anaknya nggak umum gitu, bagaimana? Kalau dalam Ki Hajar Dewantara ya tentunya kita, jadi anak yang terlahir itu udah banyak arsir-arsir ya, udah banyak karakter-karakter yang tertulis dalam kertas gitu. Kita tugas guru harus menguatkan arsiran yang positif, yang baik. Tentu aja kita dorong dia untuk mengedepankan nilai-nilai yang baik. Tapi tetap kalau kita paksa, namanya tadi bukan restitusi. Jadi emang perlu strategi yang tepat gitu. Itu aja Pak Rizal. Terima kasih Pak Rizky. Baik, mungkin karena keterbatasan waktu, benar keterbatasan waktu, saya
senang banget sudah bisa berbagi apa yang saya pelajari ya. Karena jujur ketika belajar ini, saya ingatnya apa yang saya lakukan di rumah, apa yang saya lakukan di murid ya. Saya nggak pernah tahu itu restitusi, saya tahunya hukuman konsekuensi. Saya dengan bangga ngajarin anak, jadi konsekuensinya apa gitu kan. Saya nggak pernah nanamin, bukan nggak pernah ya, kurang menanamkan nilai-nilai yang harusnya dia pegang sampai dia dewasa kan. Kalau ditanamnya dewasa mungkin takutnya nggak kuat kan akarnya kan. Kalau dia masih kecil kita tanamkan nilai yang bagus, maka akan semakin baik. Itu aja dari saya. Saya minta maaf kalau ada salah, kalau ada salah kata, kalau ada jawaban yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.